Halo anak-anak ibu semuanya, kembali lagi di channel ibu Krahmita Zafira Zain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Tahukah kamu mengapa makhluk hidup itu berkembang biak? Jawabannya yaitu untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Yuk sekarang kita mengenal bagaimana cara hewan berkembang biak secara generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan secara generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur, yakni melalui proses perkawinan. Ada 3 jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara vivipar atau beranak. Yang kedua, ovipar, perkembangbiakan secara bertelur. Yang ketiga, ovovivipar, yang berarti perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau hewan menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Oh ya, lamanya masa kehamilan ini berbeda antar setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh hewan vivipar yaitu menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, ikan lumba-lumba, dan kucing. Bisakah kamu menyebutkan contoh lain dari hewan vivipar? Tentu bisa ya. Ayo coba sebutkan 3 jenis hewan vivipar lainnya. Jenis perkembangbiakan generatif yang kedua adalah ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas dan menjadi hewan baru. Ada beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak menyusui anaknya. Yang kedua, tidak mempunyai daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Hewan ovipar biasanya mengerami telurnya. Dan kebanyakan dari contoh hewan ovipar adalah dari jenis unggas. Ada 2 jenis pembuahan yang terjadi pada hewan ovipar. Yang pertama, pembuahan internal. Yang kedua adalah pembuahan secara eksternal. Pembuahan secara internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Sedangkan contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak.
Perkembangbiakan secara generatif yang ketiga adalah ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovovivipar merupakan perkembangbiakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip dengan ovipar, tetapi pada ovovivipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar tidak sebanyak hewan ovipar maupun hewan vivipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, dan beberapa spesies ikan hiu serta iguana. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah, di mana hewan tingkat rendah ini tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang dan memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih sederhana daripada hewan bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Ada 3 cara perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah fragmentasi, yang ketiga adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Hydra, Porifera, dan Coelenterata merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk 2 individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga, membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak ibu tetap bersemangat dan fokus, karena setelah ini ibu akan memberikan tugas serta kuis.